Sepertinya kita tunggu dulu lah. Karena kalau nanti makan sambil dibagi sambil ceramah, takut salah dengar Bapak Ibu. Ya, salah dengar, salah amalkan nanti kata Ustadz Daud. Nah, katanya di kambing hitam kan nanti Ustadz Daud. Nah, selesai bagi makan nanti udah sama-sama berisi perutnya, baru sama-sama, insya Allah lebih khusyuk dengar ceramahnya. Ya, nanti lagi-lagi dengar ceramah, fokusnya ke makanan. Kapan bagianku dikasih ini? Jangan-jangan zolim ini pengurusnya ini tadi bagi sama aku katanya. Sudah kebagian semua Bapak Ibu di belakang? Sudah semua? Ada yang belum dapat makanan? Ada? Dapat semua ya? Oke. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Warga Cipta Asri tahap 3 Blok Aprikor, betul? RW 2 RT 12 ya? 11. RT 11 RW 12. Panjang Bapak Ibu, bagi saya pribadi panjang sejarah saya di Cipta Asri ini. Tahap 1. Tahap 1 di Blok H dulu abang saya tinggal. Dulu nomornya lupa, antara 103 104 dulu ya. Di tahun 2013 saya sudah kenal Cipta Asri. Saya datang ke Batam tahun 2013 bulan 10, kalau tak salah bulan 10. Pada waktu itu sekitar 4 hari lagi sebelum Aidil Adha. Hari Sabtu nyampe ke Batam, hari Selasa Aidil Adha, bulan 10 pada waktu itu. Perumahan yang pertama saya kenal di Batam ini, di luar daripada perumahan yang saya tempati di Batam Center, perumahan Valencia pada waktu itu, perumahan Cipta Asri lah. Perumahan Cipta Asri. Jadi setelah Cipta Asri, setelah menikah, gabung waktu itu di developer Cipta Group sebagai tenaga penjual, yaitu marketing. Kenalah sama Pak Sapri. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin ada 1-2 yang kenal sama saya di sini, karena lumayan banyak Bapak Ibu konsumen kita di sini yang beli, terutama di blok Guava sama blok Mango. Ya, bagi Bapak Ibu yang kenal sama saya di sini 1-2, alhamdulillah kita berjumpa kembali.
Bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya, mari sama-sama kita kenalan. Siapa lo, siapa gue. Nah begitu. Perkenalkan Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oke, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta, makanya kenalan. Nama saya Bapak Ibu Ahmad Daud. Tinggal saat ini di Marina, perumahan Innova Gardenia. Silakan Bapak Ibu yang punya sahabat di sana, punya kawan mau mampir nanti silakan mampir ke rumah. Tanya aja nama Ustadz Daud, insya Allah pada tahu orang rumahnya mana. Aslinya dari Mandailing Natal. Ada si Mandailing Natal Bapak Ibu? Mandailing Natal di sini. Marga saya Nasution. Nah, Nasution itu kata orang dulu Nasaktion. Sakti katanya. Orang Nasution itu karena sakti-sakti. Itu asal kata daripada Nasution, Nasaktion. Ya sakti katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, tidak mampu dan tidak tahu namanya satu persatu. Yang kami hormati pada umumnya para tokoh-tokoh agama, Bapak Ustadz, pengurus masjid serta perangkatnya. Yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW beserta dengan perangkatnya yang dituakan cendik pandai yang ada di perumahan kita ini. Dan yang kami muliakan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita semua pada malam hari ini mendapat barokah, mendapat hidayah, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya Bapak Ibu, tidak pernah lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada satu amalan Bapak Ibu sekalian, yang mana amalan ini sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah beserta para malaikat juga melakukan amalan ini. Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah juga melakukannya. Apa itu Bapak Ibu? Bersolawat kepada Rasulullah. Allah perintahkan kita sholat. Sholat gak Allah? Tidak. Allah perintahkan kita puasa, Allah tak puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tak zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tak haji. Ketika Allah perintahkan kita bersolawat kepada kekasihnya Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga bersolawat kepadanya. Begitu istimewanya lah amalan solawat ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita bersolawat. Ibu-ibu tadi pakai rebana kan? Solawat kan? Sekarang sama-sama kita solawat. Tadi ibu-ibu aja yang solawat. Semuanya saat ini insya Allah sama-sama kita solawat. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Hafal Bapak Ibu? Namanya sholawat. Sholawat apa Bu? Tibbil qulubi. Banyak amalkan sholawat ini Bapak Ibu. Ibu mau masak sholawat, mau masak nasi sholawat, mau masak gulai sholawat, mau masak indomie sholawat, mau jemur baju sholawat, cuci baju sholawat, berangkat kerja sholawat, gendong anak sholawat, ayunkan anak sholawat. Inilah yang diamalkan oleh ibunda daripada Al-Mukarram Ustadz Abdus Somad. Beliau bercerita, ibunya tidak pernah lupa
Ustaz Somad. Ibunya tidak pernah merupakan sholawat, membacakan sholawat kepada pakaian yang dicucinya untuk dipakaikan kepada Ustaz Abdul Somad. Keberkahan daripada sholawat itu Bapak Ibu sama-sama kita rasakan. Beliau Allah angkat menjadi seorang ulama besar yang menjadi suluh di tengah-tengah kegelapan. Betul? Ada yang tak kenal Ustaz Somad? Kenal semua? Kenal ya? Di mana kenalannya? Mungkin sudah pernah salaman sama Ustaz Somad. Ustaz Somad, saya Daud, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ibu ingin memperoleh keberkahan daripada sholawat, apapun aktivitasnya, jangan pernah lupa membarengi dengan membaca sholawat. Kalau sholawat malaikat Jibril, simpel saja Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka si singkat ini Bapak Ibu, 1 menit kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, insya Allah mampu kita ucapkan sebanyak 20 kali 1 menit. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, cinta nggak kepada Rasulullah? Ibu cinta kepada Rasulullah? Bapak cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah? Berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah setiap hari? Coba dijawab. Yo, berapa kali? Setiap masa, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, ada lain? Kalau ibu ini setiap masa baca selawat, besok ditingkatkan ya Bu. Setiap cuci baju, setiap keliling suami, betul? Pulang suami kerja, aduh deh capek-capek pinggang ini, tuang dulu dipijat. Sambil dipijat suami ini, sallallahu ala Muhammad. Lama-lama jadi suaminya. Ya. Berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah? Coba dijawab. 1 hari 1 malam. Ayo, berapa kali? Ibu, nampak gak wajah saya? Nampak? Soalnya tadi beberapa bapak yang berdiri di sini, kadang terang wajahnya, kadang gelap. Di mana yang terang di sini? Soalnya saya ini sudah hitam Ibu. Kalau pencahayaannya kurang terang nanti tambah gelap nanti. Ayo, berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah sehari semalam? Setidaknya Bapak Ibu di subuh hari 1 kali, di zuhur 2 kali, di asar 2 kali, di maghrib 2 kali, di isya 2 kali. Setidaknya Bapak Ibu 1 hari 1 malam kita sudah diwajibkan membaca selawat kepada Rasulullah 9 kali sehari semalam. Makanya pas ketika di padang mahsyar nanti ada 2 golongan umat Nabi Muhammad SAW. Satu golongan begini, ya Rasulullah, kami ini umatmu, tolong berikan syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Ini golongan yang pertama. Nabi kita melihat mereka, mana yang teriak-teriak, ini umatku, mereka umatku. Ditengok sama Rasulullah. Setelah ditengok sama Rasulullah, Rasulullah tidak memberikan senyum sedikit pun, bahkan memalingkan wajahnya kepada golongan ini. Siapa orang ini yang mengaku umat Rasulullah tapi tidak pernah berselawat kepadanya? Bahkan selawat yang wajib pun ketika sholat tidak pernah dia lakukan karena nggak pernah sholat. Subuh tahiyat terakhir baca selawat, dan itu hukumnya wajib, termasuk daripada rukun sholat. Kalau kita tidak membacakan selawat di tahiyat yang terakhir, maka sholatnya tidak sah. Betul? Emang berapa rukun sholat? Ayo, ibu-ibu, berapa rukun sholat? 23. Oh, 13. 23 katakan. 13. Di antara yang 13 ini Bapak Ibu membaca sholawat kepada Rasulullah pada tahiyat terakhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajib dibaca Bapak Ibu. Kalau tak dibaca sholawatnya tak sah sholat kita, karena itu bagian daripada rukun.
Makanya ketika subuh 1 kali, setidaknya kita 1 kali bersolawat. Di zuhur 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Di asar 2 kali, sama. Maghrib 2 kali, isya 2 kali. Setidaknya Bapak Ibu, secara kita tidak sadar 9 kali sehari semalam yang wajib kita sampaikan, kita bacakan sholawat kepada baginda Rasulullah. Disinilah tandanya nanti baginda Rasulullah mengenali umatnya, mana yang sering menitipkan salam kepadanya, mana yang tidak. Golongan yang pertama tadi ini mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini umatmu. Akan tetapi Nabi kita menolehkan wajahnya, tidak mengakui mereka sebagai umatnya. Siapa itu? Golongan orang-orang yang tidak pernah berselawat kepada Rasulullah. Golongan yang kedua, mereka tidak mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencari-cari mereka. Mana umatku yang bernama si Fulan bin si Fulan? Mana umatku yang bernama si Fulanah bin si Fulan? Dicari sama Rasulullah. Emang dia siapa? Inilah umatku yang sering menitipkan salam kepadaku. Solawat yang kita ucapkan daripada mulut ini Bapak Ibu, terucap 1 kali solawat daripada mulut kita ini akan ditangkap oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, salah satu umatmu si Fulanah bin si Fulan menitipkan solawat dan salam kepadamu. Dijawab Nabi kita, wa alaikis salam kalau dia perempuan, wa alaikas salam kalau dia laki-laki. Maknanya apa Bapak Ibu? Setiap solawat yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, sama dengan diri kita ini, mendoakan diri kita ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan fi dunia wal akhirah, dari dunia sampai ke akhirat. Salam yang dijawab oleh Nabi kita, wa alaikas salam, dan keselamatan kepadamu wahai umatku Fulan bin Fulan. Kalau sudah doa dari baginda Rasulullah, ada enggak doa Nabi kita yang tak dikabulkan Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Tak ada. Allah kabulkan. Bahkan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ketika beliau dilempar sama orang-orang musyrik, orang kafir pada waktu itu berdarah nih. Ya Rasulullah, silahkan engkau minta. Ada gunung di sana tuh. Kalau engkau mengatakan aku akan mengangkat gunung itu, ku angkat gunung itu, ku lemparkan kepada kaum kafir pada masa itu. Tapi Nabi kita tidak. Berdakwah Nabi kita itu dengan lemah lembut, dengan akhlak. Jangan ya malaikat Jibril, mereka sekarang tak beriman kepadaku, akan tetapi nanti anak cucu mereka bakal beriman kepadaku. Terbukti sekarang Bapak Ibu, penduduk kota Makkah Madinah beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak membaca solawat kalau ingin kehidupan kita berkah. Kalau ingin makanan kita berkah, bacakan solawat kepada makanan. Kalau kita ingin aktivitas kita berkah, bacakan solawat sebelum kita beraktivitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita pada hari ini sebagaimana tadi yang disampaikan Bapak siapa tadi itu? Bapak ini kalau salah ya, Muharram tahun Hijriah. Apa itu Hijriah Bapak Ibu? Hijrah daripada yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada hal yang lebih baik. Sekarang banyak komunitas hijrah. Hijrah dari mana? Kadang-kadang modus hijrahnya, kadang-kadang, ayo kita bikin komunitas hijrah, kami semua isinya anak muda-mudi. Jumpa, bikin kumpul di sana, kumpul di sini. Tapi berkumpul laki-laki perempuan yang bukan mahram. Itu namanya bukan hijrah. Itu namanya maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan manusia kata baginda Rasulullah. Yang pertama, jika hari ini dia sama saja dengan hari kemarin, maka dia dikategorikan orang yang merugi. Jika hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dia dikategorikan orang yang beruntung. Jika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Kira-kira kita mau pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang pertama, kedua, apa ketiga? Lupa yang pertama yang mana? Jika hari ini sama saja sama hari kemarin, orang yang merugi. Jika hari ini lebih baik
maka dia orang yang celaka. Mana yang pilih? 1 apa 2, 3? 2. Kalau sudah kita memilih angka 2 Bapak Ibu, berarti harus kita pertanggungjawabkan. Kalau misalnya kemarin sholatnya baru sholat sendiri di rumah, laki-laki sholat di tahun ini sholat di masjid. Pak Ustadz, untuk apa ke masjid? Kenapa gak ke masjid Pak? Gak suka aku sama imamnya. Masya Allah. Kenapa Bapak gak suka sama imamnya? Karena kurang ganteng imamnya. Macam mana kalau macam Ustaz Daud ini wajahnya jadi imam? Tak datanglah orang semua ke masjid kalau kayak gitu alasannya. Boleh kita membenci imam kalau yang kita benci imam itu sesuai syariat. Contoh, imamnya imam yang selingkuh. Gak suka mungkin benci imamnya selingkuh ke tetangga sebelahnya. Boleh kita membencinya. Ini alasan-alasan kadang-kadang gak suka aku. Kenapa gak ke masjid Bapak? Alah, pengurusnya sok alim. Apa pula hubungan sama pengurus? Masjid itu, ibadah itu antara hubungan kita sama Allah. Sholat ke masjid itu perintah dan hukumnya wajib bagi bapak-bapak. Wajib apa? Wajib apa Bu? Wajib datang. Wajib itu begini. Hukum Islam itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Wajib terbagi 2. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kira-kira sholat berjamaah ini wajib yang mana? Wajib ain apa wajib kifayah? Wajib ain. Apa makna wajib ain? Coba. Apa makna sholat wajib ain? Apa makna wajib ain? Kalau dia fardu ain, diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan, individunya yang diwajibkan. Kalau dia wajib kifayah atau fardu kifayah, diwajibkan kepada golongan umat muslim. Jika salah satu di antara mereka melakukan kewajiban itu, maka gugurlah seluruh kewajiban ini. Jika tidak ada satupun yang melakukan kewajiban itu, berdosalah seluruhnya. Itu namanya wajib kifayah. Sholat berjamaah di masjid itu fardu ain atau fardu kifayah? Ain lagi. Fardu kifayah, wajib kifayah Bapak Ibu. Kalau tak ada orang yang berjamaah di masjid itu dosa seluruh kampung. Tapi kalau setidaknya berjamaah 3 orang di masjid itu, 1 imam 2 makmum, maka gugurlah kewajiban bapak-bapak yang sering pakai mukena di rumah. Gugur kewajibannya bapak-bapak yang sering pakai mukena di rumah. Besok Bapak Ibu kalau sholat di rumah, sodorkan mukena yang warna pink. Ini Bapak. Ini warna pink paling bagus ini mukenanya. Sodorkan. Apalah mama ini? Kalau nggak begitu ke masjid sana. Apalah soalnya mama ini? Betul ke masjid sana. Kalau tak ke masjid hari ini, tak ku kasih jatah 3 hari 3 malam. Nah, begitu. Kurang, seminggu tak ku kasih jatah. Nah, begitu caranya Bu. Nah, tapi benar, suruh suami ke masjid, akan tetapi ibu juga sudah siap-siap untuk sholat. Pak, ke masjid, ini udah azan tuh. Tapi masih ngupil aja di atas kasur gini. Masih ngupil, belum pergi wudhu. Tapi kalau ibu sudah wudhu, sudah pakai mukena, barulah suruh suaminya ke masjid. Karena ke masjid itu hukumnya wajib. Bapak itu mau jadi pemain apa penonton? Gak ada jawaban. Bapak mau jadi pemain apa penonton? Kalau mau jadi pemain, contoh nih, pemain bola umpamanya sama penonton bola, lebih banyak duitnya mana? Yang pemain bola atau penonton bola? Pemain bola. Kalau penonton itu ngomelnya aja yang dapat itu. Udah masuk stadion pakai duit, ngeluarin duit, himpit-himpitan, ya kan? Nggak dapat gaji, malah keluarin duit. Yang main bola, kalau pemain Indonesia 30 juta sebulan,
Ada yang 40 juta, ada 50 juta gaji sebulan. Kalau pemain internasional Ronaldo 3 miliar seminggu, 4 miliar seminggu, kali itu berapa setahun. Begitu juga sholat berjamaah Bapak Ibu. Kita ini mau ikut pemain di masjid sebagai salah satu orang yang berjamaah menggugurkan dosa-dosa saudara kita yang tak ke masjid, atau sebagai penonton. Mereka udah berjamaah kok, udah aman aku, udah gak berdosa. Sholat rumah cukup kata dia kan. Kira-kira orang yang sholat di rumah sama di masjid lebih banyak pahalanya mana? As-salatul jama'ati afdalu bisab'i wa isrina darajatan. Orang yang sholat berjamaah di tempat dikumandangkan azan lebih tinggi derajatnya 27 kali lipat daripada orang yang sholat sendirian di tempat-tempat dia kerja, di tempat di rumah dia atau di tempat-tempat yang lainnya. Bapak kalau di rumah 1 derajat, Allah tinggikan derajat kita. Kalau misalnya duit, kalau bapak sholat di masjid, di rumah, Allah kasih 1 juta. Nih, kalau kamu sholat di rumah, kasih 1 juta nih. Tapi kalau kamu ke masjid, 27 juta. Bapak pilih yang mana? 1 juta atau 27 juta? Padahal masjid dekat, jalan kaki semini nyampe. Ada lagi yang depan masjid, rumahnya gak ke masjid. Na'udzubillah min dzalik. Depan masjid, tak ke masjid sholatnya. Ya Allah, mau jadi apa dunia ini? Itu baru duit. Padahal nilai daripada sholat itu tak bisa dikira pakai kalkulator Bapak Ibu. Tak bisa Bapak Ibu. Tak setara dengan 1 triliun rupiah 1 kali sholat pahalanya. Karena pahala ini nggak nampak pahala ini. Orang nampak sepele. Betul? Betul tidak? Ayo, subuh berapa saf sholat di masjid? Ada 3 saf, ada 2 saf, 1 saf full, 3 orang. Ada salah satu kampung Bapak Ibu di Temboro di Jawa. Ada Jawa di Temboro, Kampung Madinah namanya. Kampung Madinah ini kalau Bapak ke sana, Bapak tidak pandai membedakan mana sholat subuh, mana zuhur, asar, maghrib, isya, mana sholat Jumat, sama-sama ramainya. Namanya Kampung Madinah. Kalau kita ke sana, semua perempuan itu bercadar semua. Bercadar Bapak Ibu. Perempuan bercadar. Suaminya ke masjid berjenggot-jenggot semua. Apakah mereka kira cuma zikir-zikir saja? Tidak. Mereka ada yang pengusaha, ada yang petani, sama seperti kita orang kantoran. Tapi ketika Allah kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada hakikatnya ini adalah panggilan Allah, kumandang Allah, tapi yang diperantari oleh muazzin. Apa makna azan itu Bapak Ibu? Apa makna azan? Ketika si muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Si muazzin itu mengingatkan telinga kita ini, mengingatkan otak kita ini, mengingatkan mata kita ini, mengingatkan hati kita ini, bahwa yang kita kerjakan pada saat itu kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi masalah itu kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Kalau diajak takbir langsung Allah sampai loncat. Tapi ketika dikumandangkan azan, bentar lagi lah. Tunggu dulu lah. Masih tanggung nih. Aduh, jumpa sama bos. Aduh, jumpa sama mantan. Kita tanggung nih. Kacau ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Akbar dikumandangkan, itu sama dengan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih besar di atas alam semesta ini kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak mau ikut yang besar apa ikut yang kecil? Kalimat yang kedua, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ini juga kalimat yang ketiga, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mengingatkan kita bahwa
kita dari mulut yang lemah ini, dari mulut yang banyak dosa ini, pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikrar kepada Allah, berikrar kepada Rasulullah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Setelah diingatkan kita bahwa Allah itu maha besar, kita diingatkan, kamu yang masih di rumah, kamu yang masih di tempat kerja, kamu yang masih di warung kopi, kamu pernah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat selanjutnya, hayya 'alas shalah, maka marilah kita mendirikan salat. Hayya 'alas shalah. Untuk apa mendirikan salat? Di kalimat selanjutnya, hayya 'alal falah. Mari kita mendirikan salat. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk usaha yang sukses berhasil. Untuk pekerjaan yang bagus. Untuk jabatan yang meningkat. Kuncinya ada pada salat. Ibu kalau lagi punya masalah, yang pertama dilakukan apa? Curhatkan kepada tetangga kan? Tahu apa itu? Ada status itu, ketahuan tuh itu. Kajian dipantau-pantau sama bapak ini. Rasulullah kalau dia punya masalah, yang pertama dia lakukan adalah sholat 2 rakaat. Pernah bapak ibu? Ibu pernah ketika punya masalah sholat 2 rakaat ngadu sama Allah? Pernah tidak? Pernah? Berapa orang yang pernah? Bapak kalau punya masalah sholat 2 rakaat pernah melakukan itu? Hah? Jam malam, Masya Allah, kayak tahajud ini. Ya Allah, mendoa sampai menangis. Apa kata Allah umpamanya kan? Tolong bukakan hati istri hamba ya Allah. Dibukakan apa kata Allah? Biar aku boleh menikah kembali. Amin kata dia. Rupanya masalahnya itu pengen nikah lagi rupanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat. Perbanyaklah membaca salawat. Ketika Bapak Ibu iblis membangkang kepada Allah, tak mau dia melakukan perintah Allah, yaitu bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan menyembah ya. Penghormatan kepada Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan di sorga tempatnya. Iblis merasa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam. Iblis merasa lebih tinggi karena diciptakan daripada api. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dia merasa api itu lebih mulia daripada tanah. Maka karena dia membangkang kepada Allah, Allah murka kepada iblis. Wahai iblis, mulai detik ini kamu aku kafirkan, aku sesatkan. Kamulah orang yang pertama yang mencicipi kerasnya, panasnya, perihnya siksaan daripada api neraka. Baik ya Allah, aku terima. Tapi kasih aku kesempatan ya Allah. Kasih aku kesempatan ya Allah untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Kasih aku umur yang panjang untuk menggoda anak cucu Adam, supaya nanti di neraka sana aku punya kawan, kata iblis. Boleh, silakan iblis, kata Allah. Tapi ingat iblis, sekuat-kuatnya engkau, sekeras-kerasnya usahamu menggoda anak cucu Adam, ada satu yang tak mampu kau goda. Siapa itu? Mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas dalam beribadah. Tak mampu digoda sama iblis, Bapak Ibu. Kita hadir di sini ikhlas atau tidak, yang tahu hanya Allah. Jangan kita mengklaim orang itu beribadah ria. Tahu makna ria? Ibu, apa arti ria? Bukan tante ria ya, itu beda. Ini ria secara agama. Nanti tante ria tetangga sebelah itu yang sering mangkal di Nagoya, bukan itu. Atau ria karaoke, bukan. Ini tahu apa makna ria? Apa makna ria? Coba Ibu dulu. Berlebihan, oke. Ada lagi? Hah? Sering pengertian. Oh, cari perhatian. Bapak-bapak, apa makna ria Bapak?
pamer. Bapak yang ditanya, ibu pula yang jawab. Apakah sudah berubah langsung jadi bapak? Oh. Makna ria itu dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, itu ria namanya. Ingin dipuji makhluk. Ingin dipuji makhluk. Kalau ujub, apa arti ujub? Ibu? Hah? Bukan wujud. Ujub. Ujub. Bukan wujud kidang bako ya. Itu sifat 20 itu. Ini ujub, sifat hati ini, sifat kolbu ini. Apa arti ujub? Sombong. Oke, apalagi? Hah? Bapak, apa arti ujub? Membanggakan diri, Masya Allah. Luar biasa Bapak ini. Ada tepuk tangan ini. Ria ingin dipuji orang. Ujub membanggakan diri. Saya ini kalau berceramah, semua orang melihat saya loh. Beda sama kau berceramah. Orang tidur. Itu kan ujub namanya ini. Ya, ujub namanya. Saya ini, umpamanya nih, maaf nih Pak RT ya, maaf. Saya ini ketika jadi RT dulu, banyak perubahan-perubahan di perumahan kita ini. Tengok tuh RT yang baru itu mah. Tak ada kerjaannya, tak ada hasil kerjanya. Nah, itu namanya ujub. Ya, tak ada kerjaannya. Itu terjadi. Begitu juga kadang-kadang, tengoklah tuh pengurus yang sekarang, pengurus masjid yang sekarang. Gak ada gebrakannya. Coba kita dulu, dari nol masjid itu kita bangun, sekarang sudah megah. Nah, tapi setelah dia berhenti, diganti ketua masjid, tak pernah lagi sholat ke masjid. Nah, itu penyakitnya. Kebanyakan penyakit pengurus masjid itu seperti itu. Kalau dia sudah menjadi ex ketua masjid, berarti tugas ke masjid sudah selesai. Berjamaah itu sampai mati, bukan sampai habis masa jabatan ketua masjid. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak tahu mana yang RT tahu saya, mana yang pengurus masjid itu saya nggak tahu. Saya nggak ada bermaksud menyinggung, tidak punya maksud menyinggung demi Allah, cuman sedikit menyindir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan stop saya di tempat gelap-gelap itu ya. Ini kita intermezzo, kita nanti peace ya. Maaf-maafan kita nanti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, inilah janji Allah. Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu ditembus oleh iblis walaupun cuma secuil masuk ke dalam kolbunya. Enggak mampu Bapak Ibu. Jangan pernah kita mengklaim seseorang itu ria. Dia itu ke masjid karena ria itu. Jangan. Seorang malaikat Jibril saja tidak tahu apa isi hati orang lain, apa isi hati manusia, tidak tahu. Kita hadir di sini sebuah daripada salah satu ibadah, mendengarkan majelis ilmu ini ibadah ini. Maka amal ibu ini, amal bapak yang hadir pada malam ini dibawa oleh malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini bapak RT 11, bapak RW 12 datang menghadiri majelis ilmu. Ini ya Allah ibadahnya. Baru ditengok sama Allah. Belum nyampe ke Allah ini ibadah. Kalau ada sedikit ria dalam hatinya, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, campakkan itu ibadahnya." Kenapa dicampakkan ya Allah? Ada ria dalam hatinya sedikit, kata Allah. Yang tahu hati kita hanya Allah. Jangan klaim-klaim orang lain bahwa orang itu berbuat ria. Kalau ibu mengatakan, "Allah, ibu itu ria itu kalau gitu," berarti ibu lebih hebat daripada malaikat Jibril. Jangan merasa so hebat. Itu ria itu. Allah mentang-mentang dia ketua masjid, ke masjidnya sholatnya. Padahal sebelum ketua masjid nggak pernah ke masjid. Ria itu katanya. Jangan klaim itu ria. Yang tahu itu ria atau tidak adalah Allah. Ya. Allah mentang-mentang dia ibu RT aktif majelis taklim umpamanya. Sebelum jadi RT mana ada nongol pun tidak umpamanya. Itu ria itu katanya. Itu kan contoh. Jangan
Itu contoh. Jangan lempar saya Bu ya. Mohon maaf. Itu contoh umpamanya.